Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiful Wahid dengan NIM C23401221034 dari kelompok 03 sesi pagi dengan asisten praktikum yaitu Kanur Hamidah Harahap. Baik, mungkin pada video kali ini mungkin saya ingin menjelaskan tentang lanjutan dari praktikum kemarin, yaitu reproduksi 1 menjadi reproduksi 2. Nah, pada praktikum kali ini tuh reproduksi 2 itu membahas tentang fekunditas dan diameter telur. Nah, jadi apa sih fekunditas itu? Jadi fekunditas adalah diameter telur atau jumlah telur yang sebelum dikeluarkan dari ikan tersebut. Jadi telur yang masih di dalam kandungan gitu loh, istilahnya. Jadi pada saat memijah telur itu masih di dalam, itu namanya fekunditas. Terus fekunditas itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu fekunditas nisbi dan fekunditas mutlak. Total, salah. Fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan dengan berat berdasarkan berat atau panjang dengan pada periode tertentu. Sedangkan fekunditas total adalah jumlah reproduksi sebuah ekor ikan mulai dari reproduksi pertama hingga reproduksi terakhir yang dialami. Nah, selanjutnya ialah diameter telur. Nah, jadi diameter, kenapa sih kita harus jadi apa sih diameter telur itu? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Jadi kenapa sih kita harus mengetahui diameter telur dan fekunditas? Jadi diameter telur itu berbanding lurus dengan fekunditas. Kenapa? Jadi ukuran sebuah ikan itu berdampak lurus dengan fekunditas, tingkat gonad, dan diameter telur. Semakin bagus, semakin besar ukuran dari ikan, maka diameter telur juga semakin gede. Nah, gunanya kita mengetahui diameter telur dan fekunditas ini adalah untuk kita tuh bakal tahu akan pola pemijahan ikan, tahu akan perkembangan gonad atau perkembangan pemijahan reproduksi dari ikan. Nah, selanjutnya ada dua jenis ada dua jenis spawning pada ikan. Yang pertama itu spawning total dan spawning parsial. Biasanya spawning total tuh maksudnya dilaksanakan oleh ikan-ikan yang berada di lautan. Kenapa? Karena fekunditas di laut itu lebih tinggi daripada fekunditas di darat atau di tawar, dikarenakan faktor-faktor lingkungan. Nah, jadi apa sih fekunditas spawning total itu? Nah, jadi spawning total tuh kan biasanya ikan tuh bermijah itu bisa berkali-kali. Nah, sedangkan partial spawning total itu cuma sekali. Jadi jika di dalam grafik cuma satu kali kunungan, habis itu sudah selesai. Untuk selanjutnya itu partial spawning. Partial spawning itu jumlah pemijahan ikan dalam beberapa periode. Jadi kalau jika digrafikan spawning partial itu seperti beberapa gundukan gitu. Dan biasanya untuk diameter telur spawning total itu biasanya cenderung stabil diameternya. Jadi misalnya 30, 40, 31, 32 maksimal kayak gitu. Sedangkan untuk spawning parsial itu biasanya ukuran telurnya itu beragam. Jadi misalnya ada yang 10, ada yang 30, ada yang 20 dan lain-lain. Nah, untuk pada praktikumnya kita itu menggunakan mikroskop untuk menghitung diameter telur yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Nah, tujuan praktikum ini untuk mengetahui jumlah telur yang telah masak, mengetahui ukuran, mengetahui perkembangan individu dan menjelang pemijahan, serta menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan lain. Mungkin segitu dulu dari saya.
kurangnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.